Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 15 Agustus 2023. Hari ini ada 6 orang diakon Kuskupan Agung Jakarta yang akan menerima tabisan imam. Kita berdoa agar mereka boleh menjadi pelayan-pelayan yang suci, setia, dan penuh dengan sukacita dalam mewartakan Injil. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10 dan dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula, Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya merayakan syukur HUT Imamat yang ke-9 beberapa waktu lalu, ada anak-anak karyawan di tempat saya bertugas dulu yang datang dan memberi selamat. Senang sekali rasanya. Ada juga yang meminta anak-anak membuat video ucapan selamat untuk saya. Rasanya melihat video itu senang, tersenyum melihat anak-anak yang lucu, polos, dan tulus ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat inspiratif. Ketika para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Tindakan Yesus ini adalah tindakan simbolis dan penuh dengan makna. Menempatkan berarti memposisikan, memberi tempat atau memberi kedudukan. Yang ditanya para murid adalah siapa yang terbesar, dan Yesus menempatkan justru yang terkecil. Tindakan simbolis ini ditegaskan dengan sabda Yesus, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil dalam tradisi Yahudi tidak masuk hitungan, alias dipandang sebagai anak bawang dan dianggap sebelah mata. Namun Yesus memposisikan dan menjadikan anak kecil sebagai model dan inspirasi iman bagi para murid-muridnya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, menjadi seperti anak kecil
bukan berarti beriman kekanak-kanakan. Yang suka ngambek kalau nggak diturutin, cengeng, suka nangis. Manja dan mau menang sendiri, bukan seperti itu. Beriman seperti seorang anak kecil adalah beriman yang sepenuhnya mau bergantung dan mengandalkan Allah. Iman yang selalu haus untuk semakin mengenal Allah lebih dalam. Seorang anak kecil ketika dia berdiri di atas ketinggian dan ayahnya ada di bawah dan mengatakan, ayo loncat, ayo loncat. Anak itu tanpa berpikir dia akan segera menerjunkan diri karena dia yakin bapaknya yang di bawah pasti akan menangkapnya. Inilah iman yang sepenuhnya mengandalkan Allah. Sudahkah kita beriman yang demikian? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.